Selalu kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih-Nya yang nyata dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di mana kita berada di hari Jumat tanggal 28 Maret tahun 2025. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Mari satu di dalam doa. Firman-Mu adalah pelita dan suluh dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu merenungkan firman-Mu dan memberlakukan dalam hidup kami. Dan Roh Kudus tuntun kami dikala kami membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 24. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari tengah sungai Yordan ini, dari tempat berpijak para imam itu. Bawalah ke seberang dan letakkanlah semuanya itu di tempat kamu menginap malam ini." Lalu Yosua memanggil ke-12 orang dari orang Israel yang ia tetapkan, seorang dari tiap suku. Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke tengah sungai Yordan di depan tabut Tuhan Allahmu, dan masing-masing angkatlah di atas bahumu sebuah batu menurut jumlah suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di antara kamu jika anak-anakmu di kemudian hari bertanya, 'Apa arti batu-batu itu bagi kamu?' Kamu harus menjawab bahwa ketika tabut perjanjian Tuhan diseberangkan di sungai Yordan, air sungai itu terputus di depan tabut itu. Sebab itu batu-batu itu akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya." Orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel. Mereka membawa batu-batu itu ke seberang ke tempat mereka bermalam dan meletakkannya di situ. Lalu Yosua menempatkan pula 12 batu di tengah sungai Yordan, di bekas pijakan para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai hari ini. Demikianlah para imam yang mengangkat tabut itu tetap berdiri di tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu. Tepat seperti yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Bangsa itu bergegas menyeberang. Setelah seluruh bangsa selesai menyeberanglah para imam dan tabut Tuhan itu di depan mata bangsa itu. Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu juga menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 prajurit yang siap berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Pada hari itu Tuhan membuat Yosua besar di mata seluruh orang Israel. Mereka sangat menghormatinya, seperti mereka menghormati Musa sepanjang hidupnya. Tuhan berfirman kepada Yosua, "Perintahkanlah para imam yang mengangkat tabut hukum itu supaya naik ke sungai Yordan." Lalu Yosua memerintahkan para imam itu naiklah dari sungai Yordan. Pada saat para imam yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu naik dari tengah sungai Yordan dan menjejakkan telapak kaki mereka ke tanah kering, air sungai Yordan itu kembali ke tempatnya dan mengalir di sepanjang tepinya seperti dahulu.
Bangsa itu naik dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Lalu ia berkata kepada orang Israel, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apa arti batu-batu ini? Kamu harus menjelaskan kepada anak-anakmu demikian. Orang Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Tuhan Allahmu telah mengeringkan sungai Yordan di depan kamu, sehingga kamu dapat menyeberanginya seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau. Laut itu dikeringkannya di depan kita, sehingga kita dapat menyeberanginya, supaya semua bangsa di bumi menyadari betapa kuatnya tangan Tuhan, dan kamu senantiasa takut akan Tuhan Allahmu. Demikian firman-Nya, haleluya, amin. Saudaraku, kita berada dalam tema mengingat pekerjaan-pekerjaan Allah yang dahsyat. Ada pepatah demikian, saudara, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Peribahasa tersebut menjadi gambaran tentang manusia yang cenderung mengingat hal-hal buruk daripada hal-hal baik, kemalangan alih-alih keuntungan. Sayangnya saudara, cara pandang tersebut kerap menimpakan seseorang dalam kondisi buruk. Ia gagal melihat hal-hal baik yang sudah dilakukannya. Itulah sebabnya mengapa sangat baik jika kita mengingat hal-hal besar yang telah Tuhan lakukan. Tujuan kita mengingat bukan untuk menjebak kita di masa lalu, namun untuk mensyukuri pengalaman berjalan dengan Allah dengan iman. Saudara, batu-batu peringatan di tepi sungai Yordan yang tercantum dalam kitab Yosua menjadi simbol yang sangat penting bagi bangsa Israel. Sebagai simbol, batu-batu tersebut melibatkan emosi, memori, dan kenangan-kenangan akan kebaikan Tuhan pada umat-Nya. Selama mereka berupaya memasuki tanah Kanaan, Allah sendiri yang mengeringkan sungai Yordan, sehingga umat dapat melewatinya dengan aman. Ke-12 batu tersebut melukiskan betapa berat perjuangan mereka menyeberangi sungai Yordan, namun tetap ditolong oleh Tuhan. Ke-12 batu tersebut juga menjadi sarana edukasi bagi generasi-generasi muda umat Israel. Selanjutnya untuk tetap mengingat dan merayakan kebaikan Tuhan yang Ia nyatakan lewat pekerjaannya yang dahsyat. Saudara, dalam iman, mengingat adalah mengumpulkan kembali pengalaman berjalan bersama Tuhan. Gumul dan juang mewarnai perjalanan tersebut. Jika kita bertahan sampai hari ini, maka itu menjadi bukti atas pekerjaannya yang dahsyat. Spiritualitas seperti ini perlu diwariskan dari generasi ke generasi. Puncak rasa syukur bukan ketika kita tidak pernah bergumul, namun ketika kita menemukan jejak kasih Allah dalam seluruh tapak-tapak perjalanan hidup. Mari mengingat pekerjaan Allah yang dahsyat itu, dan kita akan terus menyaksikan betapa cinta kasih-Nya selalu nyata bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Meteraikanlah dalam hati kami, agar kami selalu kuat untuk memberlakukan. Tuhan, peliharakan kami, jaga keluarga kami, anak-anak kami Tuhan berkati, usaha dan pekerjaan kami Tuhan berkati. Berkati para orang tua kami dalam usia indah, agar mereka selalu sehat dan bahagia. Dan tuntunlah kami semua Tuhan. Kami percaya keluarga kami akan Engkau berkati, sehingga dalam keluarga kami ada damai sejahtera-Mu.
Tuhan, Engkau bersama dengan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit. Tuhan hadir, sembuhkan dan yakinkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti mereka sembuh. Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami yang berduka, hiburkan mereka. Tuhan tahu beban hidup kami. Kami tidak gentar. Bersama Tuhan kami pasti melewatinya dengan tenang dan baik. Engkau memberkati setiap rasa syukur kami. Biarlah rasa syukur kami itu sempurna di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau juga bersama dengan semua pelayan-pelayan-Mu. Kiranya mereka tetap teguh di dalam melayani Engkau. Saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian ini, oh Tuhan, jamah mereka agar mereka kuat dan teguh menghadapi hidup ini. Bangsa kami, pemerintah kami, Tuhan berkati agar terus memerintah dengan adil dan bijaksana. Ampunilah semua dosa kami Tuhan. Dengarkanlah seruan kami, karena semua doa yang kami sampaikan kepadamu, kami bawa semua itu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Terima kasih bahwa saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua.